Yang jelas gini, supaya jelas bahwa kenyataan itu tidak ada dualitas, yang ada dualitas hanya pikiran. Pikiran itu selalu mendua, itu aja udah jelas. Tuhan saja itu menciptakan dua. Karena Tuhan satu. Apa-apa yang diciptakan Tuhan, itulah hal baik, hal buruk. Tuhan tidak menciptakan sama sekali baik dan Hukum buruk. juga dua, hukum yang baik, hukum yang tidak baik. Tetap dua, mata Tidak. dua, satu di kiri, satu di Itu kanan. pemahaman, itu bukan kenyataan. Jadi nggak ada kenyataan manusia baik, manusia buruk. Manusia menjadi baik dan buruk karena pikirannya, bukan karena Tuhan. Benar, itulah daripada pikiran yang baik juga. Mendapatkan manusia yang baik harus dengan pikiran yang baik. Karena memang pikiran sifatnya mendua. Tapi katanya nggak ada dua. Iya, pikiran bukan Tuhan. Tuhan sama Nggak sekali pernah tidak aku menciptakan dua. katakan dua Tuhan itu. Tuhan tidak pernah menciptakan dua, satu. Contohnya, mata itu satu, wujudnya kan dua. Iya, tapi sama fungsinya. Nggak Tapi pernah kan- mata kiri itu tidur, mata kanan jaga. Iya, artinya tidak dualitas kan itu. Kalau mata tidak dua, itu tidak sempurna. Yang saya maksud bukan dua, tapi dualitas. Dualitas itu dua fungsi. Bukan, dua yang bertentangan. Kontra. Iya, Iya iyalah bertentangan, satu di kiri, satu di kanan. bukan di sana. Di sini ini bukan dualitas. Ya, pahami dualitas dengan benar. Ya, coba. Yang Tangan kanan, tangan kiri, ini bukan fungsinya dualitas. sama kan? Bukan dualitas. Itu namanya berpasangan. Kiri dan kanan itu pasangan. Berpasangan, namanya dwi tunggal. Dwi tunggal itu dua manunggal. Iya, menunggal itu dalam tetap diri satu kita. juga. Dia Makanya menunggal tadi dalam diri dengar kita. Dulu. Dua tangan kiri kanan itu satu, sama-sama tangan. Dua kaki itu satu. Oke, dua oke. hati Sekarang itu satu. apa yang ingin dibicarakan di sini? Ya itu tadi kau tidak mau nerima, Ya nggak bisa. Masa Tuhan menciptakan dualitas? Dengar sini ya. Ada timur, ada barat. Itu bukan dualitas. Benar, disebutnya dua. Tetap. Salam satu hati, para tandapan di mana saja berada. Pertama-tama yang mengucapkan puji syukur dan berterima kasih sebesar-besarnya kepada Tuhan yang Maha Cinta atas seluruh kenikmatan yang senantiasa Engkau anugerahkan kepada kami semuanya. Dan kedua, yang ingin mengucapkan terima kasih kepada Niang Rosa Hamiza Aziha, Bunda Niang Rosa Hamiza, yang selalu memberikan semangat dan dukungannya kepada Hyang dalam mendampingi hidup Hyang. Salam satu hati. Segala keberhasilan yang pernah dicapai oleh anak-anak manusia tentunya dimulai dari sebuah pemikiran. Sesungguhnya, rahasia besar apa yang tersembunyi di balik semua kemungkinan yang ditawarkan oleh pikiran manusia yang nampaknya lembut dan sederhana ini? Pikiran adalah sebuah potensi yang menyimpan banyak kemungkinan-kemungkinan sekaligus kekuatan yang luar biasa. Segala kekuatan dengan segala kemungkinan yang bisa menciptakan kedamaian, atau bahkan sebaliknya, mampu menghancurkan suatu peradaban. Memahami bagaimana pikiran sebagai sesuatu yang begitu sederhana, yang bisa menjadi sebuah simfoni yang indah penuh dengan nilai-nilai estetika, sesuatu yang artistik, atau bisa menjadi sebuah reaktor nuklir yang sangat berbahaya dan mematikan. Salam cerdas selaras. Sahabat-sahabat spiritualis, para praktisi spiritual, para pelaku spiritual, dan para tandapan di mana saja berada di seluruh alam semesta raya ini, baik yang ada di alam skala yang nampak di mata, maupun yang ada di alam niskala yang gaib yang tidak kasat mata.
Bertemu kembali dengan saya, Hyang Weldo, pengelola channel khusus yang selalu mengangkat seluruh persoalan kehidupan manusia di dalam tataran dan di dalam kajian spiritualitas dalam arti yang sebenarnya. Oleh karena itu, Hyang sama sekali tidak membahas dan mengkaji persoalan-persoalan agama dalam tataran agama, melainkan bagaimana melihat agama dan pemahaman para penganutnya yang beraneka ragam dalam sudut pandang dan dalam perspektif spiritualitas atau dalam kenyataan yang sebenarnya. Oleh karena itu, Hyang mohon dengan sangat kepada mereka yang masih bergelut membangun sistem keyakinan dan pemahaman agama untuk tidak memasuki pembahasan Hyang yang ada di dalam tataran dan di dalam perspektif spiritualitas. Karena di samping sistem keyakinanmu yang masih tergantung kepada pikiranmu yang dualitas, begitu pula seluruh pengetahuanmu tentang Tuhan, tentang kehidupan, tentang kenyataan yang sebenarnya masih sebatas konsepsi dan nama-nama semata yang akan bertentangan dengan pengetahuan spiritualitas yang sebenarnya, yang tidak lagi tergantung oleh ketentuan-ketentuan pikiran dan praduga ilmiah apapun. Jadi, jangan memaksakan diri untuk mencoba, memahami, menganalisa, dan melakukan kritik dan tanggapan negatif, padahal Anda belum memiliki pengetahuan dan pengalaman yang sebenarnya, yang non-dualitas universal. Terkecuali bagi Anda yang memang bersungguh-sungguh ingin mengetahui kesejatian dan ingin mencapai kemerdekaan dalam arti yang sebenarnya. Bukan hanya mampu merdeka dari penjajahan dan perbudakan pikiranmu sendiri, namun kamu sudah mampu membedakan antara dirimu yang sebenarnya dengan dirimu yang kamu ketahui melalui proses pemikiranmu. Dan Hyang ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada para pendukung Tandavan yang terus setia mengikuti dan mensupport setiap kegiatan spiritualitas yang Hyang lakukan. Jika Anda dapat merasakan manfaatnya atas pencerahan ini, maka tolong tebarkan dan bagikan kepada sahabat-sahabat terdekat Anda yang membutuhkannya. Dan silahkan subscribe channel Hyang bagi yang belum melakukannya. Berikan komentar yang positif dan konstruktif. Jadi, bagi mereka yang masih belajar dan ada di level agama, atau yang masih tergantung pada kuasa keyakinan dan pikiran subjektivitasnya, sebaiknya jangan coba mengikuti kajian spiritualitas semacam konten-konten di Hyang Weldo TV ini. Karena sistem keyakinan dan pemahamanmu yang masih terbatas dan masih tergantung pada pikiranmu yang belum mampu menerima dan memahami kemurnian pencerahannya yang non-dualitas. Karena pembahasan dalam tataran spiritualitas kajiannya sangat berbeda jauh dengan pembahasan dalam tataran agama dan ilmu pengetahuan. Sekalipun seorang ahli dalam ilmu agama atau ilmu pengetahuan bisa membuat kajian tentang spiritualitas, namun tetap saja kajian mereka masih dalam batas, dalam tataran dan dalam kacamata agama tertentu semata. Salam satu hati para Tandapan di mana saja berada. Dalam kesempatan kali ini, Hyang membuat konten klarifikasi terhadap video podcast yang Hyang lakukan bersama Bang Hadi Minallah di Jakarta sebulan yang lalu. Di mana bentuk dialognya bukan dalam bentuk diskusi yang sistematik dan tematik. Dan lagi pula, sekalipun tujuan Bang Hadi Minallah dalam debat roasting yang dilakukannya bukan untuk mencari kebenaran objektif dan universal, melainkan untuk mencari kemenangan semata. Dengan strateginya menyerang dan menggiring ke arah doktrin dan dogma yang sudah menjadi pegangan dan sistem keyakinannya. Sehingga dialog ini menjadi membias, amburadul, dan tidak tematik lagi. Meskipun demikian,
yang dalam dialog itu tetap melangkah dalam rel tematiknya untuk mencapai tujuan objektifnya, yaitu mencerahkan dan mencerdaskan bangsa pada satu sisi dan umat di sisi yang lainnya. Oke, pikiran, senjata, anugerah dari alam untuk manusia. Baik. Nah, pikiran, sumber pikiran atau lahirnya pikiran itu dari mana? Ya, bawaan manusia. Bawaan manusia kategori atau manusia yang bagaimana sehingga pikiran itu boleh dikatakan menjadi senjata atau anugerah dari alam. Nah, alam ini apakah alam ini manusia? Apakah alam ini makhluk? Sehingga pikiran itu menjadi anugerah. Memang benar, pikiran itu merupakan anugerah dari alam atau dari Tuhan bagi makhluk yang disebut manusia. Tanpa adanya pikiran pada substansi yang disebut manusia, maka makhluk ini tidak ada perbedaannya dengan binatang-binatang lainnya. Memang secara biologis fisikal, struktur tubuh ragawi manusia tidak jauh berbeda dengan tubuh vertebrata atau primata. Tidak jauh berbeda dengan monyet-monyet besar lainnya sebelum munculnya Homo sapiens. Perilaku dan perangai hidup manusia banyak dipengaruhi oleh ketiga macam otak yang berevolusi di kepalanya, di mana masing-masing sistem memiliki watak dan fungsi yang berbeda antara otak yang satu dengan otak yang lainnya, yaitu otak reptil atau reptilian kompleks, otak mamalia atau limbic system, dan otak mamalia baru atau new cortex. Pikiran itu berkembang dari mulai awalnya yang disebut otak itu kan, itu merupakan berkembang ya. Berkembangnya pikiran tuh, setiap pikiran tuh punya keterkaitan, punya hubungan baik langsung maupun tidak langsung dengan dimensi-dimensi yang ada di dalam diri kita. Bahwa kita ini memiliki tiga dimensi yang disebut dengan dimensi tubuh ragawi, jiwa, dan sukma atau ruh. Setiap pikiran kita yang menyentuh dengan tubuh ragawi itu disebut pikiran rendah. Ya. Pikiran-pikiran yang bersentuhan dengan tubuh ragawi, dia hanya membuat kita tergerak untuk makan ketika lapar, minum ketika haus, melakukan hubungan seks ketika terangsang. Itu pikiran ragawi. Yang dalam ajaran Hindu itu disebut manas. Bahkan kata-kata manusia juga berasal dari manas. Jadi yang disebut manusia berarti masih dikendalikan oleh pikiran ragawi, manas. Hidupnya hanya melulu digerakkan oleh cari makan, cari minum, main seks. Bagaikan hewan. Nggak jauh beda. Ya. Jadi yang disebut manusia, gerakannya dalam hidupnya banyak digerakkan oleh pikiran manas, pikiran ragawi. Melulu hanya ingin makan, minum, seks. Nah, pikiran yang ditempatkan atau pikiran yang berasal dari tempat atau yang dinamakan sukma, itu pikiran yang bagaimana dan apa kerja fungsi daripada pikiran sukma itu atau roh itu? Ya. Pikiran yang kedua yaitu yang disebut dengan budi. Itu yang berkaitan dengan jiwa. Ya. Pikiran yang kedua ini bersumber dari otak, ada otak-otaknya semua tuh. Yang pertama itu otaknya adalah yang disebut dengan otak reptil. Terus yang kedua adalah otak mamalia lama yang disebut dengan pikiran budi.
Nah, pikiran budi, pikiran yang berasal dari otak mamalia lama ini memiliki kecenderungan apabila kita menyukai sesuatu maka kita kejar itu. Tapi kalau kita sudah tidak menyukainya maka kita akan tinggalkan itu. Itu watak dari pikiran kedua. Kita kejar pada saat kita suka, kita tinggalkan pada saat kita tidak suka lagi. Itu pikiran kedua. Sedangkan pikiran yang ketiga, ini yang disebut dengan cita, ini berkaitan dengan ruh, adalah pikiran yang apabila dia sudah menemukan sesuatu yang idealis, sesuatu yang dia anggap sakral, sesuatu yang dia anggap penting, maka sesuatu yang dianggap penting ini akan mendorong dia untuk mendapatkannya, sekalipun harus nyawa yang dikorbankannya. Ini pikiran. Otak dalam perjalanan evolusinya mengalami perkembangan mulai dari kehidupan sebagai sel tunggal yang melalui adanya kolaborasi antar sel yang berinteraksi dan berakumulasi dengan sel-sel lainnya. Maka otak yang paling purba adalah otak reptil yang sampai saat ini masih tersimpan dengan baik di dasar otak manusia atau batang otak. Otak reptil atau reptilian kompleks merupakan pusat perilaku ragawi, pusat aktivitas indrawi dan insting yang memiliki fungsi mengatur kebutuhan dasar biologis seperti bertahan hidup, perawatan diri, dan berkembang biak. Sedangkan otak yang kedua yaitu limbic system yang sering kali disebut otak mamalia atau mamalia brain berfungsi sebagai pusat emosional, pusat kebiasaan atau habits, pusat keterikatan dan kenangan. Dan otak yang ketiga adalah new cortex atau human brain yang seringkali disebut sebagai otak mamalia baru. Disebut mamalia baru karena merupakan perkembangan secara evolusi dari otak mamalia lama atau limbic system. Otak mamalia baru yang saat ini banyak disebut sebagai human brain atau new cortex berfungsi sebagai pusat kegiatan berpikir, menganalisa, berimajinasi, berbahasa, dan pusat kesadaran rasional. New cortex atau human brain adalah otak yang menjadi pusat kegiatan berpikir yang sebenarnya, yang banyak dipengaruhi oleh lobus temporal karena demi kepentingan dalam berbahasa dan penganalisaan. New cortex atau human brain terbagi menjadi dua hemisfer, yaitu otak kanan dan otak kiri yang masing-masing memiliki fungsi yang berbeda. Otak kanan identik dengan hal-hal yang bersifat kreatif dan artistik, sedangkan otak kiri cenderung dapat berpikir secara logis, sistematik, dan analitis. Perkembangan otak dan pikiran manusia atau Homo sapiens sama sekali tidak membawa perubahan yang berarti apapun terhadap perangai dasar substansi Homo sapiens. Transformasi dan evolusi yang terjadi pada otak dan pikiran spesies manusia tidak jauh berbeda dengan atribut-atribut spesies-spesies lainnya. Secara fungsional, otak dan pikiran manusia tidak jauh berbeda dengan binatang-binatang lainnya. Hanya sebatas sebagai senjata untuk mempertahankan hidupnya, untuk menyerang musuh-musuhnya atau menerkam mangsanya. Akal pikiran bagi manusia tidak jauh berbeda dengan tanduk pada seekor banteng atau sapi jantan, tidak jauh berbeda dengan bisa pada seekor ular, sebagaimana belalai pada seekor gajah, sebagaimana taring pada seekor harimau. Akal pikiran pada spesies manusia atau spesies Homo sapiens hanyalah berfungsi sebagai senjata, sebagaimana bisa ular, tanduknya kerbau, belalainya gajah, taringnya harimau. Spesies manusia tidak jauh berbeda dengan spesies binatang-binatang lainnya.
Spesies manusia hanyalah seekor binatang yang berakal pikiran sebagaimana gajah, seekor binatang yang memiliki belalai, sebagaimana harimau, seekor binatang yang bertaring. Spesies manusia hanyalah seekor binatang yang berakal pikiran, hayawanun natik. Sepanjang manusia menggunakan akal pikirannya dalam fungsi praktisnya, maka akal pikiran hanya menjadi senjata buat manusia untuk mengejar mangsa yang menjadi kebutuhan hidup biologisnya, mencari makan dan minum, atau mencari kekayaan harta benda dunia, atau hanya digunakan untuk bertahan hidup, membela diri dari serangan musuh-musuhnya, dan sebaliknya bisa digunakan untuk menjatuhkan musuh-musuhnya. Dan hampir setiap manusia, gerak hidupnya banyak dipengaruhi oleh fungsi praktis pikirannya. Inilah binatang yang paling berbahaya. Seekor manusia bisa lebih berbahaya dari seekor singa. Dengan pikirannya, manusia bisa berpolitik praktis, menghancurkan dan menguasai manusia-manusia lainnya. Dan tidak banyak orang tahu dan mampu menggunakan pikiran dalam fungsi substansial meta-ontologisnya. Sebagai pikiran yang jernih suci, sebagai cita. Kebanyakan manusia menggunakan akal pikirannya sebatas dalam fungsi aksidentalnya, yang kondisional. Untuk mendapatkan pikiran yang jernih, pikiran yang sehat, pikiran yang bersih, manusia ini apa yang dia lakukan? Apa ini yang harus buat untuk membangun pikiran ini yang mau diinstal tadi? Apa yang manusia ini harus buat? Agar kita mampu melahirkan pikiran yang jernih, salah satunya adalah dengan tidak menggunakan pikiran itu sendiri. Tidak usah dipakai pikirannya. Nah, ini yang baru asing. Untuk mengisinya, untuk mendapatkannya, boleh dia bekerja dengan baik, mendapatkan hal-hal yang baik di pikiran itu, pikirannya nggak usah dipakai. Dengan tidak menggunakan pikiran itu. Ya. Sama sekali nggak usah dipakai ya. Nggak usah dipakai. Hampir sepanjang hidupnya, kebanyakan manusia belum tahu dan belum mampu menggunakan pikiran dalam arti yang sebenarnya, yaitu bagaimana menggunakan pikirannya secara substansial meta-ontologis untuk melayani kebutuhan substansial ruhaninya. Jadi, apa yang sudah dan sedang dilakukan oleh kebanyakan manusia terhadap pikirannya barulah sebatas mengganggunya. Kebanyakan manusia belum tahu bagaimana cara menggunakan pikirannya. Dan jangan heran jika pikiran manusia menjadi mudah terganggu oleh banyak keterikatan dan kebiasaan buruknya yang kemudian menjadi masalah buat kehidupannya. Inilah satu hal yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia tentang bagaimana menggunakan pikirannya secara substansial meta-ontologis. Ketika anak-anak kecil sedang bermain-main dengan senjata api, tentunya sangat berbahaya bagi kehidupannya. Karena anak-anak kecil belum tahu cara menggunakannya. Apa yang dilakukan anak-anak terhadap senjata api barulah pada tingkat bermain-main dan mengganggunya. Begitu pula apa yang dilakukan oleh manusia dewasa terhadap pikirannya, yang banyak menyimpan kekuatan murni yang dahsyat di dalamnya, yang akan berakibat fatal jika salah dalam menggunakannya. Jadi jangan heran jika pikiran manusia menjadi mudah terganggu oleh banyak keterikatan dan ketakutan. Karena pada saat manusia menggunakan pikirannya untuk mencari kesenangan dan kenyamanan, maka pikiran bersentuhan dengan limbic system atau otak mamalia. Sebagaimana yang sudah jelaskan sebelumnya, bahwa otak mamalia atau otak hewan adalah pusat emosional, kebiasaan, dan tempat penyimpanan berbagai macam kenangan. Di dalam limbic system ada hipokampus, tersimpannya berbagai kenangan, dan amigdala bisa menjadi pusatnya ketakutan dan kegelisahan.
Salam cerdas selaras. Pikiran manusia benar-benar akan menjadi dan memiliki kekuatan murninya yang luar biasa, yang memang sudah terfasilitasi secara potensial oleh alam semesta sebagai anugerah tertinggi dari Tuhan yang Maha Absolut, yang Maha Cinta. Jika manusia mampu memanfaatkan pikirannya di dalam kejernihannya, di dalam kesuciannya, di dalam kesejatiannya, disinilah fungsi pikiran yang sebenarnya secara substansial meta-ontologis. Inilah bagian dari pikiran manusia yang bersentuhan dengan ruhnya, dengan sukma. Ini yang disebut dengan cita. Pikiran yang satu ini mengalami pertumbuhan dan perkembangan secara evolusi, baik fisiknya yang disebut otak maupun metafisiknya yang disebut sebagai pikiran sebagai fungsinya. Maka secara metafisik, fungsi otak atau pikiran mengalami transformasi secara evolusi pada saat bersentuhan dengan ketiga bagian dari diri manusia. Misalnya, pada saat pikiran melayani kebutuhan ragawi manusia seperti makan, minum, dan seks, termasuk kebutuhan untuk bertahan hidup, maka pikiran berfungsi secara praktis aksidental, melayani kebutuhan biologisnya. Inilah yang disebut manas, dan otaknya adalah otak reptil. Dan pada saat pikiran melayani kebutuhan rasanya untuk mencapai kesenangan dan kenyamanan hidup, maka pikiran berfungsi secara praktis kondisional untuk melayani kebutuhan rasa jiwanya. Pikiran inilah yang disebut sebagai budi, dan otaknya disebut limbik atau otak mamalia. Sedangkan pada saat pikiran melayani kebutuhan rohani, pikiran berfungsi secara substansial meta-ontologis. Pikiran inilah yang disebut sebagai cita, dan otaknya disebut new cortex. Sumbernya pikiran ini, atau tempatnya atau berasalnya pikiran ini dari ragawi. Yang mana? Tadi kan sudah dijelaskan. Yang pertama itu iya, dari ragawi. Nah, yang bersumber daripada roh ini, apa kaitannya pikiran dengan rasa? Kaitan hubungannya dengan rasa ini apa? Mana yang dikatakan rasa, mana yang dikatakan pikiran? Apa bedanya rasa dengan pikiran? Nah, rasa ini sebetulnya hanya sebuah indikator saja. Ya, rasa itu hanya indikator saja. Dia berfungsi untuk mengkontrol pikiran. Ya. Rasa. Ya. Jadi pikiran sama sekali, agar pikiran itu sesuatu yang dia sesuatu yang metafisik, ya. Maka setiap apa yang dilakukan oleh pikiran itu harus bisa dipahami oleh tubuh. Ya. Nah, ketika ada reaksi dari rasa, misalnya gini, apabila kita mengalami satu kegelisahan, itu rasa, sebuah indikasi rasa kegelisahan. Ya, itu sebuah reaksi dari, itu sebuah indikasi dari rasa. Sebagai tandanya ada pikiran yang salah. Jadi jika ada pikiran yang salah, maka melahirkan kegelisahan. Jadi kalau kita mendapatkan kegelisahan, itu satu peringatan buat kita bahwa ada yang salah dengan pikiran kita. Kita harus kembali melihat apa yang kita lakukan dengan pikiran kita sebelumnya. Dan di samping sebagai indikasi, di sana ada semacam tawaran. Pikiranmu ada yang salah. Jika kamu teruskan, maka dia akan tumbuh berkembang menjadi kejadian. Tapi jika tidak mau, maka hentikan mulai sekarang.
berpikir. Atau berubahlah. Cara berpikir. Iya. Berarti ada intervensi dari rasa. Rasa hanya tidak ada, dia tidak memberikan intervensi. Rasa sama sekali tidak memiliki kekuasaan apa-apa. Rasa hanya menerima dan memberitahukan tentang salah tidaknya Pikiran itu. pikiran itu. Dia rasa itu seperti perut. Ya. Perut tidak punya kekuasaan menolak apa yang dimakan oleh mulut. Ya. Tapi perut bisa yang menolak makan itu apa? mulut. Mulut. Ya, selera kita. Ya. Selera itu kedudukannya di mana? Ya, ini kita lagi memberikan perumpamaan tentang Ya, lagi nih. ya. Jadi perut sama sekali tidak bisa menolak. Sekalipun yang masuk ke dalam mulut itu batu, maka ditelannya. Ya. Nah, maka yang dirasakan oleh perut, misalnya sakit perut, itu satu pertanda ada yang salah dimakan. Untuk mengkontrolnya? Ya otomatis harus kita kontrol kalau makan. Makanlah yang disukai perutnya. Iya. Makanlah yang sesuai dengan perutnya, bukan yang sesuai dengan mulutnya. Nah, kontrol makanan itu dari mana? Dari pengalaman. Kalau kita pernah sakit perut gara-gara makan ini, ya jangan lakukan kedua kali. Tidak ada intervensi pikiran di situ. Pikiran memang yang banyak melakukan kesalahan, makanya harus dikontrol oleh rasa. Berarti orang yang makan dengan pikirannya, maka dia Makan dengan nafsunya. maksudnya supaya mulut ini tidak sembarang yang dimakannya, ini kontrolnya di mana? Kontrolnya, ya paling tidak kontrol alam. Makanlah kalau lapar. Bukan kontrol rasa, Bukan. pikiran. Enggak juga. Pikiran sama sekali tidak punya ketentuan di sini. Pikiran hanya bisa melahirkan keinginan-keinginan saja. Apa yang dimakan enak, makan enak. Jadi semua dimakannya mulut ini. Mulut kalau dia mengikuti apa keinginan tubuhnya, dia tahu bagaimana. Tapi seringkali pikiran yang banyak mempengaruhi. Karena pikiran punya idealisme, mana makanan yang sedang diinginkan. Pikiran itu tidak mampu memilih makanan. Atau rasa yang tidak mampu memilih makanan. Rasa, tapi rasa seringkali tertipu oleh pikiran. Karena nafsu lebih banyak di pikiran. Nafsu dalam pikiran ini lebih banyak menguasai manusia daripada rasa. Yang membuat mulut itu salah makan itu apa? Ya karena nafsunya. Nafsu. Yang kontrol nafsu ini apa? Yang mengkontrol nafsu ini, yang mengatur nafsu ini apa? Apakah rasa atau pikiran? Ya yang harus mengatur seharusnya kita. Si pemilik nafsu dan si pemilik pikiran. Berarti diri. Iya. Diri ini ada pikirannya enggak? Diri ada. Diri itu pikiran hanya sarana buat diri. Alat yang untuk mengontrolnya, Ya. atau Alat untuk ya, memasuki alam. ya, yang alam alat, fisik ini. ya, alat untuk mengontrol nafsu ini di dalam diri manusia ini apa namanya? Ya diri, kesadaran diri. Kesadaran diri. Jadi manusia ini boleh sembarang apa yang dimakannya, karena dia tidak mengontrol nafsunya, begitu kan? Ya tergantung pada orangnya. Setiap orang yang jelas. Nah, orang yang bagaimana yang dapat mengkontrol makanannya atau yang dapat memilih makanannya? Biasanya atau orang baru bisa menyadari sesuatu kekeliruan setelah mengalami keburukan. Dan itu tidak dapat dicegah ya? Iya. Dan manusia seringkali butuh pengalaman baru percaya. Sudah sakit baru cari obat. Nah, seperti itulah watak manusia. Bukan mencegah sakit daripada berobat. Rata-rata seperti itu. Sudah kena dulu, baru Nah, dia mencari. Setelah sakit biasanya dia jadi penceramah yang baik. Nah, adakah manusia yang kategori seperti itu dia menggunakan rasa atau menggunakan pikirannya? Awas. Gimana? Nah, kan kontrolnya mulut itu Nah, adanya di nafsu. Bergeraknya nafsu itu adanya di rasa. Bergeraknya rasa itu adanya di pikiran. Nah, pikiran ini
letaknya di otak manusia. Otak manusia ini adanya di kepala manusia. Kepala manusia ini letaknya di tubuh jasad manusia. Nah, bagaimana yang otak manusia ini melahirkan pikiran yang bersih? Bagaimana pikiran manusia ini melahirkan akal yang bersih? Bagaimana akal yang bersih melahirkan rasa yang bersih, yang boleh mengkontrol nafsu yang bersih, sehingga mulut ini tidak sembarang dimasukkannya ke dalam dirinya atau ke dalam perutnya. Nah, apa yang harus dilakukan manusia? Yang manusia ini boleh memilih apa yang dimakannya. Ini kontrolnya dari mana? Yang pertama harus kontrol mulai dari pendataan. Data ini yang didapat dari mana? Oleh data bagi seorang manusia didapatkan lewat pendidikan, terutama pada waktu masih kecil adalah orang tua yang bertanggung jawab untuk menanamkan data-data pada anak-anaknya. Tergantung pada bagaimana orang tuanya tadi memasukkan data-data kepada anaknya. Data yang masuk ini kan ada dua. Data yang baik, data yang tidak baik. Nah, pikiran yang mana yang menerima data yang tidak baik? Pikiran yang mana yang menerima data yang baik? Secara alami, pikiran tidak bisa membedakan mana baik dan buruk. Berarti kontrolnya bukan rasa. Pikiran dalam hal ini, pikiran pada saat masih kecil belum ada kesadaran. Semua data yang diperoleh saat kita masih bayi sampai tingkat kanak-kanak itu masuk tanpa seleksi, masuk tanpa adanya pembatasan. Sampai pada waktu tertentu ketika bawah sadar kita ini penuh dengan ketentuan yang sudah pasti, baru muncullah kesadaran. Nah, fungsi kesadaran adalah melindungi bawah sadarnya. Kalau bawah sadarnya banyak dibentuk oleh orang tuanya yang ateis, maka kesadarannya sebagai seorang ateis akan melindungi keyakinannya. Ketika dia berhadapan dengan orang lain yang punya keyakinan berbeda, maka dia akan, di sini. Kalau kebetulan data-data yang masuk pertama dari orang Islam, kebetulan orang tuanya Islam, otomatis data-data yang banyak masuk di sana adalah ajaran-ajaran Islam. Jadi seorang anak, data-data yang masuk pertama kali pada anak-anaknya lewat para orang tua atau lewat orang-orang dewasa yang ada di sekitarnya, itu menjadi tuntunan pertama bagi setiap anak. Itu yang membentuk pikiran pertama. Itu yang akan menjadi keyakinan pertama bagi anak-anaknya untuk menghadapi kehidupannya. Berarti pikiran itu tidak boleh dikontrol oleh manusia itu sendiri, atau manusia itu tidak dapat melahirkan pikiran yang jernih. Orang tualah yang harus dengan bijak apa yang harus ditanam pada anak-anaknya, memberikan data ke pikiran anak. Nah, bagaimana yang orang tuanya sendiri tidak mendapatkan pikiran yang bersih, tidak mendapatkan pikiran yang jernih? Data apa yang mau disampaikan kepada anaknya? Ya begitulah kehidupan. Tapi bagaimanapun juga, setiap orang dengan data yang ada di dalam pikirannya, maka setiap orang akan mengalami hidup sesuai dengan data tersebut. Dan dalam pengalaman hidupnya, dia akan banyak mengalami hal yang disebut dengan baik dan buruk. Dan dari sanalah manusia belajar. Dari sana manusia belajar bagaimana, dan pada akhirnya manusia di sana seperti punya pilihan. Bagaimana caranya menarik yang baik dan bagaimana caranya menolak yang buruk. Nah, di sana munculnya dualitas itu di sana. Untuk mendeteksi data yang buruk itu, untuk mendeteksi data yang baik itu, ini alatnya apa yang digunakan manusia itu? Pertama adalah munculnya penderitaan. Penderitaan, bukan pikiran ya? Bukan. Ketika seorang manusia mengalami penderitaan, mungkin karena gagal, mungkin karena ditolak, mungkin karena tidak disukai, mungkin karena terhina dan lain penderitaan sebagainya. ini termasuk alat juga? Penderitaan ini artinya lingkungan. Benturan dari lingkungan.
Lingkungan bisa lingkungan sosial, lingkungan alam. Ketika kita mendapatkan benturan-benturan dari lingkungan, itu membuat kita menjadi meresponnya. Jadi pikiran ini didapat dari lingkungan. Iya, enggak, dia tumbuh karena lingkungan, bukan didapat dari lingkungan, tumbuh karena lingkungan. Pikiran didapat, dibentuk dari lingkungan. Alam. Ya bisa kita sebut seperti itu. Nah, untuk mendeteksi, untuk merasakan bahwasanya pikiran itu baik, pikiran itu buruk, Ya. apa yang ada di manusia ini? Manusia ini apa yang digunakannya sehingga dia boleh mendeteksi, merasa bahwasanya itu pikiran baik, itu pikiran buruk. Selamanya pikiran tidak bisa keluar dari hukum pikiran yang disebut dengan dualitas. Pikiran tidak bisa bekerja kecuali dalam sistem dualitas. Maka sudah suatu kecenderungan bagi pikiran selalu mengenal dua, baik dan buruk. Pikiran sama sekali tidak mengenal baik tanpa adanya yang buruk, tidak mengenal tinggi tanpa ada yang rendah. Tapi apapun yang dikenal oleh pikiran itu hanya nilai, bukan kenyataan. Maka untuk mengkontrol pikiran, maka kita harus kembali pada kenyataan yang sebenarnya. Pikiran harus selalu berpijak pada kenyataan agar dia terkontrol. Karena pikiran itu hanya bekerja secara mekanis, hanya membuat nilai-nilai. Nilai-nilai baik dan buruk ini yang kalau dalam agama itu yang disebut dengan syirik. Nilai-nilai yang baik itu Ya. dalam agama disebut syirik. Nilainya, semua yang dilahirkan oleh pikiran itu melahirkan syirik. Syirik itu artinya dualitas. Yang nilai-nilai yang baik itu Enggak, nilai-nilai itu selalu baik dan buruk. Enggak pernah, selalu dualitas. ya ada nilai baik, ada nilai buruk. Nah, dan dua-duanya ilusi. Dua-duanya tidak ada. Jadi yang ada itu nilai apa? Nah, yang namanya nilai tidak pernah ada, dua-duanya ilusi, dua-duanya baik. Jadi penilaian yang buruk, penilaian yang baik ini fungsinya dari mana? Apa yang berfungsi sehingga manusia ini boleh menilai yang baik dengan yang buruk? Karena pikiran itu hanya punya kemampuan untuk hadir di masa kini yang sebenarnya, dan semua nilai yang keluar dari pikiran kalau perlu dihalau. Dan kita tidak butuh penilaian dari pikiran, baik itu baik atau buruk. Kita harus menolak yang baik, kita harus menolak yang buruk juga yang baik. Karena keduanya saling tergantung. Iya, maksudnya apa yang digunakan manusia sehingga manusia ini boleh menolak hal yang buruk, menerima hal yang baik. Menolak yang buruk maupun menerima yang baik, dua-duanya dari pikiran. Berarti tidak boleh dipakai Tidak pikiran. usah. Yang dipakai apa? Kenyataan yang harus dijadikan pegangan.